Selamat berjumpa. Eh, Jumpa lagi kita di Jumpa Tengah. Eh, Pada episode kali ini kita akan membahas masalah yang sedang tren di Kota Medan. Soal pro kontra begal. Kasus pembegalan ini sudah menjadi sesuatu yang sangat meresahkan masyarakat. Baru-baru ini Wali Kota Medan Bobi Nasution memberikan statement yang agak keras agar seluruh aparat hukum, terutama pihak kepolisian, bertindak lebih tegas dan terukur untuk para pelaku pembegalan. Salah satu statement yang paling keras adalah tembak mati begal. Untuk membahas pro kontra ini, kami menghadirkan dua narasumber dari anggota DPRD Sumut, Bang Rudi Hermanto. Selamat datang, Bang. Halo, Jumpa Tengah. Ya, jumpa di tengah kita, Bang. Dan sosok atau lembaga yang justru kontra terhadap statementnya Bang Bobi Nasution. Ini ada Bang Ali Rapiah Matona dari LBH Medan. LBH Medan, Bang, ya? Iya. Dulu kan orang suka salah LBH Sumut katanya. Rupanya LBH Medan, ya? LBH Medan. Karena mengacu kepada ibu kota, ya? Ibu kota Ibu kota provinsi. Soal begal ini memang sudah menjadi sebuah keresahan yang sudah sangat tinggi lah di masyarakat Medan sekarang. Orang sudah pada takut untuk keluar malam. Tapi di satu sisi juga banyak juga statement yang bilang ya antisipasi atau pencegahan lebih bagus daripada tindakan kuratif atau penindakan-penindakan secara tegas. Untuk memulainya, saya ambil poin dulu dari satu website namanya polingkita.com. Setujukah Anda dengan seruan Wali Kota Medan Bobi Nasution pada pihak berwajib untuk menembak mati begal? Dalam posisi tanggal 11 Juli 2023, jumlah polling atau memberikan suara ini sudah 15.364. Yang setuju 14.397. Artinya mencapai 97,5%. Yang tidak setuju 377 suara atau sekitar 2,3%. Untuk membahas pro kontra ini, saya dari yang kontra dulu, Bang Ali Rafiah Matonda. Gak takut abang sama Bobi lawan pernyataan Bobi? nggak ada yang perlu kita takutkan. Siapa? Mantap. Kecuali Tuhan yang mengkuasa. Iya. Banyak orang yang tanya dulu. Oke, Pak. Gagasan soal tembak mati di tempat ini. LBH itu katanya jadi pembela begal, tanda petik, unquote lah. Dari Bang Ali gimana sebagai wakil direktur LBH Kota Medan? Saya rasa kalimat-kalimat yang mengatakan LBH Medan itu pembela begal cuma Pak Bobi kayaknya. Oh ya. Iya, dengan statement yang mengatakan saya mewakili begal, terima kasih. Kayak cuma dia yang ngomong. Ya kan? Nah, sejauh ini kami ya nggak ada ya merasa kalau kita ini membela kejahatan begal itu, bukan. Yang kita mau adalah bagaimana proses hukum itu berjalan. Ya bagi masyarakat yang menjadi korban atau keluarga korban begal, ya tentu punya hak untuk meminta keadilan. Ya, keadilan atas keluarganya atau mereka yang menjadi korban aksi kriminal begal itu. Ya, polisi harus memproses hukum ini para terduga pelaku, ya kan? Nah, penekanan kepada pihak kepolisian adalah perkara ini harus serius ditangani. Ya maaf, misalnya jangan ada persoalan Bapak Nanam, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Harus serius. Kemudian juga jaksa sampai dengan hakim di pengadilan. Ya, tentu proses ini adalah proses hukum yang harus kita hormati perjalanannya gitu. Artinya masyarakat yang menjadi korban atau keluarga korban ini punya hak untuk mendapat keadilan. Ya kan? Okay. Nah, inilah yang menjadi dasar
masyarakat ya mungkin berdasarkan polling itu ada keresahan itu, begal-begal itu kan. Ya. Nah, artinya koreksi di sini adalah harus ada respon cepat dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus begal ini. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan nggak boleh ada perlakuan diskriminasi. Ya kan? Nah, dari korban kita harus berikan keadilan, proses hukum yang cepat agar supaya dirasakan keadilan itu bagi pihak korban. Nah, dari pihak terduga pelaku juga kita berikan haknya. Ya kan? Kepolisian juga harus berikan haknya. Ya, ada asas praduga tidak bersalah. Oke. Kan kira-kira seperti itu. Mereka juga harus mendapatkan hak untuk ada proses keadilan juga. Proses hukum. Ya. Nah, LBH di sini bukan berpihak kepada perilaku jahatnya, tidak. LBH berpihak kepada keseimbangan hak tadi. Mereka sama-sama manusia. Ada hak dasar mereka di sini. Ya, dari sisi korban, siapa yang mau kita menjadi korban begal? Ya. Saya sendiri juga nggak mau. Keluarga saya juga mungkin tidak akan mau. Nggak ada yang mau. Bang Fadli juga nggak akan mau kan? Nggak akan Bang Dia apalagi. Jauh-jauh lah itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Siapa yang mau? Ya kan? Nah, itu kan kita cerita akal manusia, nggak siapa yang mau. Ya. Kalau kita cerita ketahanan, mungkin itu sudah takdir. Tapi kita nggak cerita ketahanan. Nah, dari sisi terduga pelaku, ya kita kalau adalah persoalan prosesnya yang harus sesuai dengan hukum yang ada. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya. Kita bukan berpihak kepada perilaku jahatnya, tapi berpihak kepada hak dasarnya sebagai manusia. Ya. Mereka seperti itu. Kalau tindakan shock terapi yang disampaikan sama Pak Bobi itu seperti apa? Shock terapi artinya ya mungkin aja bukan tembak mati untuk semua orang. Salah satu diambil jadi sampel ya kan. Tembak mati supaya terjadi apa namanya itu pencerahan gitu ya, efek jerah, deterrence efeknya gitu. Dari LBH dan itu seperti apa? Begini ya, sebenarnya kalimat itu sangat keliru kalau dikeluarkan oleh Pak Wali Kota sebenarnya. Cukup pihak kepolisian yang menyampaikan bagaimana mekanisme tindakan tegas. Karena di kepolisian kan terikat, ada mengatur Ya. mekanisme untuk menindak tegas itu gitu. Nah, ini terlalu jauh Pak Wali Kota untuk menyampaikan statement tembak mati begal. Kenapa? Orang akan memaknainya bisa berbeda-beda. Apalagi masyarakat awam. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke persoalan aturan yang mengikat di kepolisian. Ada perkap. Ini persoalan aturan teknis ya, yang paling bawah itu ada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009. Apalagi kalau kita gandeng dengan Perkap nomor 8 tahun 2009. Ada bagaimana penggunaan kekuatan disandingkan dengan prinsip hak asasi manusianya. Ya kan? Ada banyak tahapan tuh, ada sekitar 6 tahapan yang harus diperhatikan oleh personel kepolisian di lapangan untuk melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas dan terukur lah gitu ya. Dan terukur gitu kan. Nah, kalau yang kita lihat di aturan itu, pengguna senjata api ini persoalan mematikan kan, tembak mati. Ya. Tembak pasti kan senjata api nih. Ya. Tembak mati. Lumpuhkan, Artinya kan pengguna senjata api. Itu adalah jalan terakhir. Ya. Kan jalan terakhirnya. Dan yang kami pahami maksud dari perkap itu, tembak mati ini apabila menggunakan senjata api bukan bermaksud untuk mematikan si terduga pelaku, menumpukan sifatnya. Artinya tetap ada azas praduga tidak bersalah yang tersirat makna di dalam perkap itu. Kira-kira seperti itu. Artinya melumpuhkan tapi tidak mematikan ya. Tidak mematikan. Bang Rudi. Bang Rudi kan sudah Kalau saya melihat korban ya kan. Macam mana itu, Bang? Jadi dari tadi saya sebenarnya udah gerah kepingin ngomong, nggak apa-apa. Jadi memang ada tahapan berbicara ya. Ya terima kasih. Barangkali berbeda ya kalau kita di posisi. Kebetulan saya mendatangi korban yang saya dikirimi foto tangannya terpotong. Korban begal tuh, Bang ya? Begal. Pagi-pagi saya lihat, waduh, nggak bisa kita Pak. Melihatnya aja kita udah merasa sangat tergugah. Nah, saya ke rumah sakit, saya lihat pasiennya langsung, aduh inilah akibat
dari perilaku yang sudah melampaui batas, saya bilang Pak Ali ya. Jadi situasi ini saya bukannya membela Bung Bobi, tetapi sesuatu ketegasan juga harus diberikan oleh seorang kepala daerah yang menyampaikan kepada petugas. Dalam hal ini tentu ke petugas kepolisian yang ada SOP. Tapi situasi tertentu, saya rasa ya polisi juga nggak perlu ragu-ragu kalau pakai operasi standar ini extraordinary. Hampir setiap hari ada mahasiswa yang pagi-pagi subuh pergi belanja rokok atau apa, mati terbunuh. Jadi saya pikir hal ini sudah sangat meresahkan. Nah, kalau ditanya masyarakat, 97% setuju dengan apa yang disampaikan Bung Bobi sebagai wali kota Medan. Artinya Medan ini sudah resah. Jadi perlu sebuah tindakan yang harus bisa membuat masyarakat itu aman dan tentram. Tentunya tidak semua harus ditembak. Nah, arti keberanian di sini yang dituntut dari petugas kepolisian untuk melumpuhkan, barangkali bukan membunuh ya, tanda kutip, bukan membunuh, tetapi melumpuhkan supaya efek jerahnya kelihatan. Kalau kita lakukan seperti yang standar-standar, razia, dikejar dan lain sebagainya, Nanti masih muncul lagi. ya muncul lagi. Dan ternyata ini kan kelompoknya banyak, ada beberapa kelompok, dan ini sangat luar biasa. Kita tidak boleh tinggal diam. Masyarakat kalau rame-rame, kemarin ada yang sampai demo mahasiswa ke DPR, ke kepolisian. Kita lihat ada beberapa elemen masyarakat sudah resah. Saya juga sering disampaikan kelompok komunitas masyarakat, Pak, kami kapan datang? Kami boleh ikut. Udah nggak usah, kami dulu, saya bilang. Kebetulan sudah ada yang hadir. Kalaupun mereka diajak, ya hampir seluruh stakeholder, masyarakat, pedagang, kita banyak dihubungi pedagang-pedagang, orang-orang yang pulang malam, ojol, Pak, bagaimana kami ini? Nah, ketika situasi itu yang dianggap besar, saya pikir seorang Bobi Nasution sudah cukup pas di posisi ini. Andalan saya ya. Dan mewakili masyarakat yang 97% Pak Ali. Bukan saya tidak setuju begal itu harus dikasih hak juga. Tetapi hak masyarakat yang terbunuh, hak masyarakat yang kalau udah tangannya putus, gimana mengembalikannya Pak Ali? Nah, bolehlah dia ditangkap dan hukum sesuai ininya, ya kan? Tapi kan minimal mengamankan dulu, membuat masyarakat tenang. Hari-hari biasa kita pulang Pak jam 11, jam 12, kita jam 1 kadang-kadang nongkrong. Sekarang nggak berani Pak, nggak berani kita keluar. Kemarin ada anak saya mau ke sana, udah istri saya udah langsung ngomong, udah banyak begal, itu bapak udah ngomong gitu. Nah, jadi artinya di sini yang dirugikan banyak Pak Ali, banyak yang dirugikan, pedagang, dan orang-orang secara ekonomi, sosial. Nah, di sini jangan sampai apa cita-citanya Bung Bobi sebagai wali kota Medan, Kitchen of Asia, kitchennya ada, ya kan? Banyak kitchen, tapi yang makan nggak datang. Bang Ali, Ya. kemarin Bang Bobi bilang atas nama begal kami mengucapkan terima kasih kepada LBH. Ada sindir ya? Iya. Abang Badi juga pasti. Oke, pasti. Pasti kita tahu itu. Nah, jadi sebelum sana menarik tuh keterangan Bang Rudi. Iya. Oke. Sekutin tuh bukan mematikan, sama. Sebenarnya nggak ada perbedaan kalimat kita ini. Iya. Melumpuhkan. Belum. Cuma persoalan kalimat Pak Bobi itu kan ada mati. Ada mati, tembak mati. Gitu. Tembak mati, bukan tembak melumpuhkan. Ya, Gitu Bang Rudi. Ya, kira-kira begitu tuh. Oke. Nah, Ya, jadi Bobi ini kan karena dia muda, biar cepat ngomongnya, ada lempeng. Tembak mati aja. Tapi kata mati itu apa? itu persoalannya dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah. Pejabat publik, Ini ya pimpinan benar. Ini akan langsung diserap oleh masyarakat. ya. Akan dimaknai sendiri-sendiri oleh masyarakat. Ini yang berbahaya. Makanya sebenarnya Pak Bobi itu harus mengklarifikasi apa yang dia maksud. Persoalannya sampai sekarang itu nggak terjadi. Walaupun ada,
Tapi dengan mencoba meluruskan mati itu seperti apa yang dia maksud. Yang ada malah kita coba tracking, ada kalimatnya Pak Prabowo, gitu kan. Nah harusnya kan Pak Bobi ini langsung, misalnya apakah konversi pers atau segala macam. Nah itu yang kita mau. Tapi pada akhirnya LBH Medan ini kan juga bagian dari masyarakat. Oke. Ya kan? Nah, Pak Bobi mengatakan, saya mengakui ilegal, terima kasih. Silakan kepada LBH. Gitu. Dia mencoba untuk menstigmatisasi LBH itu adalah pelindung begal. Nah, kami ini kan masyarakat, dan kami juga rentan dengan persoalan itu, gitu kan. Nah, persoalannya kalimat itu tidak bijak. Sarkasme yang dia sampaikan itu tidak bijak. Dia mencoba untuk membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Mungkin maksud Bung Bobi Tidak. ke sana. Tidak. Kembali. Itu kan yang kami rasakan. Kan kami ikat tujuan pada kami. Pak Bobi mencoba membenturkan ini. Warga dengan warga gitu ya? Masyarakat dengan masyarakat. Dari perspektif yang beda, dari perspektif bagus. Itu pasti itu yang kita rasakan. Ini seolah-olah dia mewakili begal, terima kasih kami sudah dilindungi. Kan gitu. Padahal sesungguhnya kita dalam posisi pihak korban ini harus diproses, berikan keadilan bagi mereka atas apa yang sedang musibah yang mereka timpa, yang mereka hadapi, dan dengan penegak hukum juga harus memberikan kesempatan bagi terduga pelaku, ya kan, berikan mereka proses hukum agar supaya mereka juga dapat hukuman setimpal. Tapi tidak dilakukan dengan secara serampangan. Pada akhirnya, kalau masyarakat salah memaknai kalimat Pak Wali Kota, ini bisa berimplikasi. Masyarakat memaknai masing-masing, implikasinya apa? Besok ketahuan ada orang mencuri, siram pakai bensin, bakar, mati. Kita mengkhawatirkan itu. Jangan sampai terjadi. Akan ada pengadilan dan eksekusi jalanan. Justru. Masyarakat kita mengkhawatirkan itu. Nah, Pak Bobi kita tidak tahu. Nanti silakan nanti masyarakat bertanya langsung kepada Pak Bobi. Kalau abang bilang warga membenturkan, jadi pernyataan statementnya Bang Bobi itu, Pak Bobi Nasution itu adalah statement seolah-olah dia membenturkan warga dengan warga. Benar. Tapi korbannya kan warga juga. Ya justru itu seharusnya Pak Bobi itu menjelaskan, dia bijak. Kan? Dia bijak menjelaskan seperti saya katakan tadi. Masyarakat yang menjadi korban, silakan gunakan hak kalian untuk mencari keadilan. Pihak kepolisian silakan proses hukum. Kenapa? Pelaku begal. Kenapa? Boleh nggak? Bapak harus ingat, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 5, Pak. Betul. Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Negara sudah mengakui dan mengesahkan. Apa dikatakan dalam undang-undang itu? Tidak boleh dikurangi hak untuk hidup dan tidak boleh disiksa. Dan tidak boleh dikurangi hak untuk mendapatkan keadilan. Baik itu korban maupun si terduga pelaku. Ini nggak ada istilah, Pak. Dengan persoalan gelap, kita resah. Mungkin Sudah diatur Pak dan terlalu sudah gerah, Pak. Nah, itu salah, Pak. Itu dia. LBH ini sebenarnya keresahannya ada diksi mematikan di situ. Diksi mati. Ini tembak mati. Bang Rudi melihatnya seperti apa? Diksi mati ini cocok nggak kira-kira? Ya kalau situasinya sudah tidak bisa terkendali, polisi nggak boleh ragu-ragu. Kalau udah bawa parang, mau baca orang, kenapa lagi harus SOP standar yang begini? Wah, kita udah mau serang nih. Artinya Saya rasa polisi sendiri. Artinya boleh mematikan orang dengan sengaja, tidak sengaja, atau diskresi atau Saya rasa situasi dari perspektif undang-undang kepolisian atau apapun itu. Kalau sudah yang namanya mengancam, sudah bawa parang bergerombol, kan bergerombol. Satu orang aja ngejar kita pakai parang. Kalau nggak kita mati, dia mati kan? Ya, Bung Ali kan? Kalau itu parang, lah, aku apa yang kepegang itu yang aku hantam. Daripada saya di parang, ada meja, kursi, hajar lah. Ya pasti kita menyelamatkan diri karena dia situasi yang mungkin saya nggak tahu ya kondisi kebatinan masa begal ini. Kelompok mereka keluar dengan pikiran apa kita nggak tahu. Mereka keluar mengejar korban dan tidak pernah ada rasa kasihan.
Nggak ada sedikit pun kasihan. Kalau dia punya kasihan kan, tinggal berhenti ambil keretanya, kamu pergi. Ini nggak dibacok. Orang-orang itu dibacok berdarah tangannya sampai ya udah banyak ya korban-korbannya yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu lagi. Bukan persoalan satu case terus Bung Bobi menyampaikan itu. Tapi situasi ini memang sudah sangat crowded, sangat luar biasa kalau Jadi Bang Rudi setuju lah ya, ada deterrence effect itu ya. Artinya efek jerah yang situasi ini tidak ambil satu sampel itu matikan. Jadi sengaja dong mematikan orang. bukan kan polisi juga punya peluru plastik peluru karet kan boleh kan. Ya. Nah kalau peluru karet ditembak dikejar, kemarin saya lihat ada di share kawan-kawan di WA group. Ada kelompok yang dikejar. Oh ya. Sudah yang ngejar itu petugas sih. Berhenti. Masih naik. Ditembak. Saya rasa pakai peluru karet. Ya. Ditembak. Dia masih melawan. Terus. Sampai 3 sepeda motor dari depan satu. Baru berhenti. Dan saya pikir kawan-kawan seperti ini. Memang apakah ini dipengaruhi oleh Jasad lain. zat tertentu Ya. atau dikendalikan oleh orang-orang tertentu? Ya. Jadi yang jadi masalah. Ada desain terhadap kelompok ini ya, gitu ya. Ya kita nggak tahu. Yang kita tahu mereka ini orang-orang yang keluar tidak menyerah. Ya. Kalau dia keluar ngerampok kayak zaman dulu kasih Pisau. apa istilahnya? Belati. Bahasa anak muda dulu yang keren. Tikam manis katanya, tikam manis. Tikam cantik, tikam Santi itu masuk ujungnya aja Pak. Tikam cantik. Kita kasih betadine juga baik. Sekarang ada tikam cantik, ngali. Bacot, kena leher tinggal setengah. Gimana nyambungnya kalau udah setengah? Tangan putus, ya kan? Ini perut. Udah kita lihat tangannya bukan nampak sampai tuh pulang Pak. Itu bukan tikam manis lagi, bukan zaman-zaman tahun 80. Keresahan Bang Rudi karena sudah melihat korban langsung bisa kita rasakan. Tapi juga ada perspektif lain dari Bang Ali. Mungkin Bang Ali memang salah satu orang yang agak keras bicara soal bagaimana ya sebagai wali kota jangan cerita menembak warga lah, jangan mematikan warga. Mungkin itu ya, jangan ini wargamu gitu. Jangan kau matikan kan gitu. Mungkin seperti itu ya, Bang Ali ya. Jadi gini, jadi sebenarnya penjelasan Bang Rudi tadi lebih kepada mencoba memposisikan diri sebagai petugas kepolisian jadi. Bukan. Bener Bang? Situasi yang kita lihat Bang. Bukan selesaikan. Oke. Ya, karena akan cerita SOP. Cerita mungkin ada di official. Tapi saya mensederhanakan aja. Ya kita nggak mungkirin pelaku begal ini pakai senjata tajam. Betul. Ya kan? Bawa kelewang, bawa parang, macam-macam itu. Iya kan? Ya kita akan sadar daya jangkauannya itu seperti apa. Melawan dengan pistol milik kepolisian, seimbang nggak perlawanan. Maksud Bang Adi Benar. kena bacok dulu baru. Tapi kan boleh Tahu yang dibilang Pak Gubernur double stick. Artinya, Bang Rudi menyepelekan kemampuan anggota Polri. Mereka kan dilatih untuk bela diri. Mereka kan dilatih untuk menggunakan senjata api. Ada SOP yang mereka sudah pahami. Jadi Bang Rudi jangan menyepelekan kemampuan Polri. Ya boleh. Dan jangan kerjakan mereka. Tapi kalau dalam teknis posisi saling berkejaran seperti itu kan ya daya jangkau untuk alat yang dipegang kan kecuali pistol. Berapa panjang rupanya kelewangnya? Daya jangkau ledakan pistol itu berapa jauh? Iya. Nah artinya, kalaupun para pelaku begal ini melawan, bisa jadi memang melawan. Tapi kan ada ketidakseimbangan kekuatan. Kan begitu. Nah artinya sebenarnya Bang Rudi selayaknya memposisikan diri adalah sebagai anggota dewan, memahami peraturan-peraturan dan psikologi dan kemampuan Polri. Walaupun kita tahu, kami sepakat. Pemidang sepakat tindak tegas pelaku begal dan geng motor yang meresahkan yang berbuat kejahatan. Kita pulangkan kepada kerja-kerjanya pihak kepolisian, kita percaya kok. Ya kan? Dan pemerintah lah ya. Pemerintah. Tapi persoalannya adalah ya kan kalimat tadi itu bisa dimaknai berbeda oleh masyarakat. Yang paling ditakutkan LBH dimaknai berbeda itu maksudnya?
masyarakat akan lebih menggunakan perasaannya. Ini yang kita Ketimbang prosedur hukum yang berlaku. iya, ya kan? Nah arti standar operasi. ya gini. Tadi kan Bang Rudi memposisikan diri ada SOP, ya kan? Masyarakat yang Apa masyarakat ngerti? Masyarakat kan enggak semua mengerti yang namanya prosedur hukum, mengerti yang namanya ada asasi manusia, enggak semua, termasuk para begal. Kalau nanti tadi Pak Rudi menjelaskan begal sadis, terpotong tangannya, ya karena mereka ini buta dengan prosedur hukum, mereka ini nggak ngerti, mereka ini nggak peduli, kira-kira begitu kan? Nah, jadi seolah-olah, coba itu posisi deh. Oke. Contohnya gitu. Saya kan lagi ingat saya seperti Bang LBH akan kasih sosialisasi. Kita kasih Mana Sebentar dulu. Sebentar. Coba ditukar posisi. Kalau seumpama Bang Rudi, maaf ya, sebagai pelaku begal, tapi sudah mengerti hukum dan hak asasi manusia, abang mau melakukan lagi nggak? Nah, kira-kira begitu nih. Jadi sebenarnya, kalau Pak Rudi mengatakan tidak begal, maka kan komentar kita kan mencoba koreksi diri. Ya kan, kita tetap mendukung penuh, bukan setengah penuh kita dukung kepolisian dan pemerintah untuk memberantas tindak begal, apapun ceritanya. Tapi dengan persoalannya, apakah selama ini masyarakat sudah dicerdaskan dengan program kerjanya? Apakah selama ini pembangunan sumber daya manusia sudah efektif dan maksimal dia lakukan? Kembali ke Yang ada kan cuma pembangunan infrastruktur. kembali ke struktural sistem. Iya kan gitu. Dan kalimatnya Pak Bobi ini tidak mencerminkan pendidikan hukum. Nah kita nggak mau itu. Kami tetap akan membela itu pihak korban. Kami akan bela dan kami akan mengawasi kinerja kepolisian. Kalau misalnya kalimat Pak Bobi itu sebagai bagian dari supporting supaya aparat hukum bertindak dengan cepat, Kalimatnya salah. salah kalimatnya. Kalimatnya salah. Harusnya Ya, saya ngajarin lah. Akan beredar. Tapi kalimatnya salah. salah. Itu. Diksi mati itu yang dipersoalkan LBH. Iya. Kalau LBH, kalau Benar. ya, oke. Tembak mati itu salah. Bang Rudi gimana? Melihat empati sebagai anggota DPRD kan empati terhadap masyarakat nih kan empati. Saya berempati kepada situasi yang sama. Situasi saat. Jadi Bung Ali di posisi itu tadi menyampaikan pemahaman hukum kepada begal. Kalau begitu berarti LBH harus buka kelas baru. Cari begal, kasih ini loh, kalian jangan begal, ini hukumannya. Hati-hati ya, jangan bawa parang. Jadi kelas berikut. Ya, yang ngerti semua masyarakat, Pak. Nggak ada lagi begal. Ini begal itu kita nggak tahu siapa ini, produk siapa, akibat apa, apakah mereka ini. Kalau sudah pakai rasio Pak Ali, mereka itu nggak akan bawa parang. Nggak ada, dia nggak ngerti hukum. Kalaupun dia tahu hukum, dia nggak akan jalankan. Di otak mereka ini, kelompok ini keluar bawa parang, cari korban, hajar. Bukan mereka ambil merampok hasilnya saja. Ini udah lain Pak Ali. Jadi kita nggak, kalau Pak Ali tadi akan kita sosialisasikan hukum kepada, oke, itu bagus Pak, saya setuju, saya ikut bantu. Kalau memang mau adakan sosialisasi. Benar, Pak. Jangan bilang Bapak bantu saya, tanggung jawab Bapak itu. Iya. Kalau gitu buat negara. Oh, Ternyata Bapak ajukan Bapak bukan saya. saya Mana kan yang membantu Bapak ini? saya bersedia membantu memfasilitasi. Kalau memang Bapak ada yang mau Tidak, lakukan, kewajiban Bapak sebagai anggota dewan. ya sudah saya lakukan. Nah, kita tunggu. Bagaimana penyelesaian untuk menekan angka kriminalitas begal ini? Nah, kalau Karena kan mau menagih negara. Perlu kami ditagih. Nah, justru di sinilah saya bilang saya mendukung sikap Bobi sebagai kepala daerah dalam situasi ini. Karena begal yang terjadi per hari ini udah extraordinary Pak. Tidak pakai nalar lagi mereka, keluar berkelompok, ngumpulnya di mana kita tidak tahu, sasarannya pun tak tahu, sehingga susah dideteksi. Nah, saya pikir saya nggak akan mengajari petugas. Cuman yang disampaikan Bung Bobi harus berani ambil sikap. Jangan sampai parang dulu. Tadi Bapak bilang polisi dia cari bela diri. Bela diri lah, pakai parang nggak bisa Pak. Nggak ada pertandingan olahraga yang bawa senjata sama tangan kosong. Nggak ada Pak.
Ini aja bisa tuh ngomong kayak double stick bisa. Ya, double stick boleh dites. Yang bilang Pak Edi. Makanya nanti kita tanya Pak Edi. Oke, perbincangan ini seru betul karena menyangkut antara pro dan kontra memang. Iya. Ya, polling juga sudah menyebutkan bahwa memang ya itulah oke lah. Mungkin perasaan masyarakat yang merasa menjadi apa ya melihat korban yang banyak yang korban yang inilah ya sadis segala macam ya. Korban sudah mati Pak. Ya, Sudah mati. Oke, saya coba menanggapi gini bi, Bang Valdes. Oke. Saya coba menanggapi. Closing segment karena memang sudah waktu ya. Oke. Jadi kan Bang Rudi mencoba menyampaikan fakta sudah ada korban jiwa ini Ya, korban jiwa dari dan pihak masyarakat. Dan saya juga bukan bagian dari masyarakat. Ya, oke, kan oke, begitu oke. kan. Nah, sudah ada fakta hukum. LB Jakarta itu ada mendampingi terdakwa Ya. begal pencurian dengan kekerasan. Oke, curas ya. Itu kalimat di KUHP-nya kan. Ternyata dalam proses Ya. pembuktian di pengadilan tidak terbukti. Bayangin kalau semua dieksekusi jalanan, mati, nggak diberikan haknya untuk proses hukum secara adil. Ya, oke. Terbukti tidak bersalah. Apa Bapak bisa kembalikan nyawanya? Ada kesalahan. Itu pertanyaannya. Berarti terjadi kesalahan. Makanya Eksekusi. di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 itu nggak boleh dikurangi Oke. proses hukum itu. Ya. Pemberian keadilan itu mencegah itu. Oke. Ada abuse of power, ada kesewenang-wenangan kekuasaan dari situ. Walaupun itu di Dan besok kita nggak tahu siapa pejabat negara akan mencoba menggunakan polisi sebagai alat untuk membungkam masyarakat, walaupun aparat untuk membungkam kritiknya masyarakat. walaupun aparat itu menggunakan diskresi. Kalau diskresi gimana? Kalau diskresi. Apakah dalam proses ini diskresi? Nah, oke, saya coba mengikuti alur pemikirannya dan kalimatnya Pak Bobi dengan Bang Rudi. Tembak mati, begal, extraordinary crime. Awas ya kalau Pak Bobi besok nggak ngomong, kalau ada koruptor. ya udah Jelas extraordinary crime. Ya. Berarti nggak dibilang tembak mati itu. harus berani. Kalau saya tembak mati Pak. Nggak pernah ada pejabat yang ngomong. Saya ngomong. Saya sudah ngomong berkali-kali. Oke, terima kasih. Bandar narkoba, pengedar narkoba tembak mati. Saya yang ngomong. Oke. Saya yang ngomong. Terima kasih ya Berkali-kali saya ngomong. atas diskusi yang hangat ini. Kita kembali nanti di podcast Jumpa Tengah dengan topik-topik yang menarik dan ini sangat menarik. Saya susah memutusnya. Kita jumpa di tengah dan mudah-mudahan ada solusi di tengah. Oke, terima kasih Bang Rudi, terima kasih Bang Ali. Nanti kita akan bertemu lagi dalam topik yang lebih hangat lagi di hari-hari yang berikut. Terima kasih, salam Jumpa Tengah. Oke.